Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat sore. Sekarang ini aku lagi ada di stasiun Surabaya Gubeng ya. Stasiunnya di sana ya. Tapi aku kesini dulu, takutnya backlight. Oke, jadi sore ini dari kota Surabaya aku akan kembali ke Solo dengan kereta api yang dulu sudah pernah aku naiki di jam malam ya. Sekarang aku naiki di jam sore, dan kalau dulu aku naik di kelas eksekutif, sekarang aku naik di kelas ekonomi premium. Jadi kereta yang akan aku naiki adalah kereta api Sancaka, relasi stasiun Surabaya Gubeng sampai ke stasiun Tugu Yogyakarta. Nah sebenarnya untuk tiketku sampai ke Jogja ya, cuman nggak tahu nanti, kayaknya aku lebih turun di Solo aja deh, karena ya udahlah aku mau pulang gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam stasiunnya. Karena ini juga udah tinggal 30 menit lagi, kita langsung boarding. Let's go. Selamat datang di stasiun Surabaya Gubeng, salah satu stasiun besar yang ada di kota Surabaya yang lebih banyak melayani kereta-kereta jalur selatan ya. Yang dilayani campuran ya teman-teman. Bentar ya, rame. Ada kereta jarak jauh, ada kereta lokal. Oke. Ya, sudah boarding di stasiun Surabaya Gubeng. Boardingnya bisa dua cara, bisa face recognition atau manual. Ini ada spot tanaman, ada area bermain di sebelah sana untuk anak-anak, dan di sini adalah luxury lounge. Kalau kalian punya tiket panorami, compartment, terus apa lagi, luxury, bisa akses ke situ gratis. Dan ini dia kereta Sancaka udah ready di jalur 6. Yo, hari ini aku naik di premium berapa? 3 atau 4 ya? Aku lupa. Kayaknya 4 sih. Premium 4, kursi nomor 3. Atau tak cek dulu aja ya. Bentar. A few moments later. Iya bener, hari ini aku naik di premium 4 3 4 ini. Oh, kursi nomor 3 ada di sini. Di sini. Di sebelah sini. Kalau kemarin kita sudah coba naik kereta Taksaka yang punya 3 kali jadwal keberangkatan, ternyata ada loh teman-teman, kereta yang punya 4 kali keberangkatan, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Kenalin, ini dia kereta api Sancaka. Memang agak mirip ya penyebutannya, Taksaka dan Sancaka. Keduanya sama-sama berangkat dari Jogja. Kalau Taksaka Jogja ke arah barat, nah Sancaka ini Jogja ke arah timur. Sudah lebih dari 2 dekade kereta Sancaka setia melayani penumpang di rute Jogja-Surabaya PP. Karena okupansinya yang sangat bagus, kereta ini pun kian mengalami banyak perubahan mulai dari jadwal, armada, kelas, dan waktu tempuh. Selain itu, Sancaka ini juga mempunyai tarif khusus di sepanjang rutenya, mulai dari Jogja ke Solo, Solo ke Madiun, hingga Madiun ke Surabaya. Pokoknya ada-ada aja lah kereta Sancaka ini yang membuatnya mirip seperti si anak emas KAI, Taksaka. Nah, jadi dari kalian siapa nih yang sering naik kereta Sancaka? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. So,
Ini dia kereta api Sancaka yang akan kita naiki hari ini dari Surabaya Gubeng sampai nanti ke Solo Balapan aja. Nah, kereta Sancaka ini merupakan salah satu kereta yang menggunakan sistem tek-tok ya. Jadi dari Surabaya ke Jogja dia sistemnya itu bolak-balik gitu teman-teman. Dan lebih hebatnya lagi, kereta Sancaka ini mungkin lebih dari Taksaka ya. Kalau Taksaka itu kan 3 kali sehari. Kalau Sancaka ini bisa 4 kali sehari teman-teman. Pagi, siang, sore, malam. Dan yang kita naiki hari ini adalah keberangkatan sore. Dulu waktu videoku naik Sancaka yang pertama itu, yang kelas eksekutif itu yang malam hari ya, jam 10. Kalau ini berangkat jam setengah 5 sore, sekitar setengah 5 ya. Nanti sampai di Jogja itu sekitar jam setengah 9. Berarti sampai Solo ya 1 jam sebelumnya, mungkin setengah 8 gitu ya. Dalam satu rangkaian Sancaka ini terdiri dari 2 kelas ya teman-teman. Ada kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi premium. Dan sampai sekarang kereta Sancaka ini masih membawa armada stainless steel generasi yang pertama ya, belum yang new generation. Jadi ya bisa dibilang masih kalah sama Ranggajati, masih kalah sama apa lagi ya, yang lewat sini yang new gen apa sih? Kayak baru malam itu ya. Tapi overall jadwal Sancaka ini lebih bervariatif gitu. Oke ya, baru aja tadi kita omongin bahwa Sancaka ini armadanya kalah dengan Ranggajati ya. Ini panjang umur ya si Ranggajati. Baru aja diomongin langsung nongol. Ini adalah kereta Ranggajati dari Cirebon ke arah Jember ya teman-teman. Nah, untuk Ranggajati dia sudah menggunakan armada stainless steel new generation ya, sedangkan Sancaka ini masih stainless steel generasi pertama. Walaupun kedua ini kelasnya sama ya, eksekutif dan ekonomi. Ini kan pulang takjiah sama itu adik saya pulang dari tanggal 2 pagi. Pelanggan yang kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Sancaka yang akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 5. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asal rokok. Kereta api Sancaka sudah diberangkatkan, bahkan sudah jauh ya meninggalkan kota Surabaya, dan kita akan menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam menuju ke Solo ya teman-teman. Nah teman-teman, berikut ini aku sampaikan untuk jadwal perjalanan kereta api Sancaka. Jadi kereta api Sancaka ini bisa 4 kali perjalanan dalam 1 hari ya, baik dari arah stasiun Tugu Yogyakarta maupun dari arah stasiun Surabaya Gubeng. Berikutnya aku sampaikan juga untuk harga tiket kereta api Sancaka. Nah, di kelas ekonomi premium dibanderol mulai harga Rp230.000 dan di kelas eksekutif dibanderol mulai harga Rp300.000.
Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kapan teman-teman melakukan perjalanannya. Apabila teman-teman melakukan perjalanan di hari weekday, biasanya harga tiket cenderung lebih murah, dan apabila teman-teman melakukan perjalanan di hari weekend atau hari libur, biasanya harga tiket akan cenderung lebih mahal. Nah, selengkapnya teman-teman bisa cek di aplikasi Akses by KAI. Sudah tiba di stasiun Mojokerto ya. Kita berhenti di sini normalnya adalah 4 menit, tapi karena kita sudah terlambat 1 menit jadi sisa 3 menit. Nah, di waktu yang 3 menit ini aku akan sekalian ngomong. Meskipun kereta Sancaka ini masih menggunakan armada stainless steel generasi pertama, tapi keunggulan dia adalah punya 4 kali jadwal keberangkatan ya, baik dari arah Jogja maupun dari arah Surabaya. Nah, dengan adanya 4 kali jadwal tersebut, maka memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang yang akan bepergian di rute Surabaya-Jogja ya. Kalau mau pilih pagi ada, siang ada, sore ada, dan malam pun juga ada gitu teman-teman. Ya, seperti yang aku bilang tadi, ini tuh lebih dari anak emas ya. Kalau Taksaka kemarin kan cuma 3 kan, pagi, sore, sama pagi, siang, sama malam. Ini pagi, siang, sore, malam. Ya, di premium 4 hampir penuh teman-teman. Tapi belum semua kursi terisi ya. Set Jombang genap ternyata. Ya, kita sudah tiba di stasiun Jombang ya teman-teman. Wow, pergerakan penumpang di sebelah sini ya. Ya, naik ada nggak? Oh, ada banyak ternyata. Ya, ini nggak ada akses. Wah, sampai di Jombang pas ini ya, azan maghrib ya. Pemberhentian Sancaka selanjutnya bukan di Kertosono, melainkan langsung ke Nganjuk ya. Jadi keajaiban lain Sancaka itu ya ini ya. Kalau kereta-kereta lain itu umumnya pada berhenti di Kertosono ya, termasuk si Argo Lawu lagi, termasuk Argo Wilis, Argo Semeru itu kan pada berhenti di Kertosono ya. Gajayana pun berhenti Kertosono, tapi Sancaka ini bablas dan satu-satunya yang bablas Kertosono. Tapi Nganjuk berhenti ya. Kalau Argo Wilis kan Nganjuk gak berhenti tuh. ada aja gitu. Udah mau berangkat lagi ya. Mari kita bahas untuk beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan di dalam kereta Sancaka kelas ekonomi premium ya. Oke, kita mulai dari atas. Di bagian sana itu ada televisi ya teman-teman. Tapi televisinya tidak berfungsi ya. Bukan mati sih, tapi nggak ada tayangan yang berjalan gitu loh. Terus di bagian ini, atas kita ini ada rak bagasi tuh.
kita bisa menaruh barang-barang bawaan seperti tas, koper di sana. Lalu di bawah rak bagasi ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai ya, kecuali di jendela ujung ini nggak ada tirainya teman-teman, tapi dia punya kaca film yang lebih tebal ya, atau lebih gelap gitu. Di antara jendela juga ada gantungan. Habis itu kita turun ke bawah. Nah, di sini masih ada meja kecil untuk menaruh botol, handphone ataupun benda-benda kecil lainnya. Yang di bawahnya ada stop kontak yang bisa digunakan untuk mengisi daya HP, tablet ataupun laptop. Ingat ya, nggak boleh untuk nyolokin yang lain kayak rice cooker, itu nggak boleh. Hair dryer juga nggak boleh, gitu ya. Lalu untuk kursi-kursinya ya kurang lebih seperti ini ya, kursi ala-ala ekonomi premium berwarna coklat. Kursinya ini merupakan kursi reclining. Kita bisa merebahkan sandarannya meskipun hanya sedikit menggunakan tuas yang ada di samping armrest kita. Tapi kursi ini bukan kursi tipe revolving teman-teman. Dia reclining tapi bukan revolving, artinya kursi ini tidak bisa diputar searah dengan laju kereta. Alhasil apa? Alhasil setengah kapasitasnya yang sebelah sana tuh dia berjalan maju searah laju kereta, dan setengahnya lagi yang di sebelah sini itu mundur ya. Jadi hari ini aku dapat kursi yang duduk mundur. Di setiap kursi juga ada armrest ya teman-teman nih. Ada armrestnya juga, di tengahnya juga ada ini. Kalau diangkat ya seperti ini. Tapi kalau diturunkan ya kayak yang di bagian depannya itu. Terus di depan kita, kalau kita duduk di sini ada kantong untuk menaruh barang-barang kecil seperti plastik ini ya. Dan yang kurang lebih untuk jarak antar kursinya segini ya teman-teman. Itu yang 170-an masih sangat aman ya. Tapi kalau misalkan aku duduk di kursi yang dekat jendela dan di sebelahnya ada penumpang lain, ya kalau kita mau keluar masuk harus permisi dulu ya, gitu. Awal 2 menit ya, kita sudah tiba di stasiun Nganjuk. Tiba-tiba udah Nganjuk ya, tadi Kertosono bablas loh teman-teman. Ini ya, di jalur 1 ini sedang ada proyek ya. Cuma nampaknya ini bukan peninggian peron, ya peninggian sih ya. Oh iya benar, peninggian. Dulu kan peronnya kan segitu ya, dia cuma ditambah sedikit gitu. Tapi bukan peron tinggi yang full selantai kereta gitu loh. Cuman ya sama kayak ini. Perjalanan kembali di jalur 2 teman-teman waktunya. Kereta api Sansaka akan segera berada di jalur 2 stasiun Nganjuk. Kita akan berangkat lagi.
Ya, kereta api Sancaka tiba di stasiun Madiun, ketemu sama Malabar pagi ya. Malabar pagi yang dari arah Bandung ke Malang. Tuh. Jam segini baru sampai Madiun. Jadi kedua kereta ini kelasnya sama ya teman-teman. Dan armadanya juga sama-sama premium, sama-sama stainless steel generasi yang pertama. Wih, ramai banget yo. Ini di Madiun sedang ada peninggian peron ya. Nah, jangan lupa dikunci sama ini. Jadi kuncinya double ya, ini sama ini teman-teman. Ini dia toiletnya teman-teman, agak sempit ya kalau di armada premium stainless steel ini. Klosetnya untuk toilet prianya adalah kloset jongkok, ada wastafel, tempat sampah, tisu, sabun, cermin, terus ada jet shower, ada ventilasi, ada gambar mas-mas yang lagi baca buku. Hai. Toiletnya overall bersih ya, mantap. Meskipun ukurannya agak sempit ini ya, tuh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda.
Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Iya, terlambat 4 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Ya, aku memutuskan untuk turun di stasiun Solo Balapan aja. Walaupun sebenarnya tiketku sampai Jogja. Karena yaudahlah, aku udah cukup capek. Aku mau segera keluar. Wah, udah mau berangkat ya. Berarti kita harus nunggu Sancaka berangkat dulu baru kita bisa keluar ya. Jadi bingung mau closing di mana. Ya udah, closing di deket monumen lokomotif. Gimana perjalanan dengan kereta Sancaka dari Surabaya ke Solo? Overall kalau dari segi armada ya sesuai standar armada stainless steel generasi pertama ya. Tapi untuk di dalam kabin tadi ada sedikit suara yang mengganggu. Suara apa ya? Kayak part di bawah TV itu ada yang kendor gitu loh. Kalau dari segi guncangan, terus kekedatan suara dan AC semuanya oke, nggak masalah ya. Dan kalau teman-teman tanya apakah worth it naik Sancaka, aku bilang sangat worth it ya. Ya meskipun untuk rangkaiannya mungkin belum nyugen, tapi Sancaka menjanjikan pilihan jadwal yang bervariasi, lalu kecepatan untuk rute Surabaya Jogja ya. Selain itu juga ada 2 layanan kelas juga. Kalau kalian pengen nyaman, kalian pilih eksekutif. Kalau kalian pengen hemat, kalian pilih yang ekonomi. Oke, jadi seperti itu aja untuk perjalanan dengan kereta Sancaka di kesempatan kali ini. Mohon maaf aku belum bisa melanjutkan sampai ke Jogja karena ya ini perjalanan pulang ya. Ya udah, next kita lanjut lagi trip kemana, mungkin teman-teman bisa kasih saran di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku Prayoga Mulat, dan semoga video ini bisa bermanfaat ataupun memberi hiburan bagi teman-teman. Sampai ketemu di trip yang berikutnya. Wassalamualaikum. See you.